Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu casing terbaru dari Corsair yang dimana tipenya ini adalah premium dan juga harganya cukup terbilang ini tinggi di harga 2 jutaan ya untuk cuma sekedar casing. Apakah ini sesuai harganya atau tidak dari segi kualitasnya? Dan di sini ini adalah Corsair 2500X yang tipenya adalah MATX ya atau mid tower, karena itu ada dua tipe, yang ATX dan juga MATX. Tapi kalau yang ini yang MATX yang memiliki 4 slot PCI di bagian samping sini untuk tipe Mobo yang MATX ya, dan juga memiliki dua tipe warna, berwarna putih dan juga berwarna hitam. Kalau yang berwarna putih mungkin lebih cakep ya, tapi tergantung selera kalian. Dan di sini casingnya dan juga boxnya sangat besar sekali, jadi tidak saya masukkan di bagian kamera yang ada di sini seperti pada umumnya. Saya kasih fotonya Corsair aja lah dari segi RX120 dan juga IQ H1151 Elite Capellic. Dan kita akan review aja nanti ini sehabis kita membahas dari segi casingnya dulu. Dan reviewnya seperti biasa dari segi pengujiannya yaitu 1:1 atau tidak airflow-nya, dan apalagi dari segi kelebihan dan juga kekurangan di casingnya ini. Sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di bagian kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini dari segi tampilannya, dia tuh panjang ke samping atau bisa bilang ini lebar lah. Dari segi penampakannya yang ada di sini, karena dia itu support 360 mm di bagian atasnya, jadi wajar dia itu lebar. Dan sebelum saya membongkar ini, saya bacakan dari segi spesifikasinya dulu di bagian website di Corsair-nya supaya lebih simple. Oh ya, dan juga tambahin ya, untuk tipe yang ada di sini, dia itu ada yang berwarna atau versinya kayu lah. Dari segi corak di bagian depan seperti gambaran yang ada di sini. Tapi aku juga orang tahu sih, ini tuh masuk di Indonesia atau tidak dari segi desain kayunya. Tapi itu cakep sih. Meskipun harganya di harga 2 jutaan ya untuk yang ada di sini. Dan harga yang ada di sini di 2,5 juta atau bisa dibulatkan seperti itulah. Yang berwarna hitam tipenya MATX sama seperti yang berwarna putih juga sama harganya. Dan kita lihat dari segi spesifikasinya dulu di bagian website yang ada di sini. Untuk beratnya, dia itu beratnya di sekitar 13,4 kilo. Cuma berat casingnya aja ini terbilang sangat berat sekali ya. Meskipun dari segi websitenya tidak dicantumin dari segi ketebalannya, tapi kalau saya pegang dan juga saya rasakan, ini memang sangat tebal sekali sih. Ya maklum lah, di harga 1 jutaan ke atas, ini sangat worth it. Dari segi bahannya, berbeda seperti pada umumnya yang leto-leto ya. Tapi kalau yang ini sangat keras. Dan lanjut dari segi radiator supportnya, dia tuh support sampai di 360 mm triple fan lah. Di bagian atas bisa, di bagian bawah juga bisa. Tapi aku lebih merekomendasikan di bagian atas saja untuk radiator supaya lebih simple dan juga lebih bagus dari segi fungsinya daripada di bagian bawah. Dan juga di bagian samping support sampai di 240 mm. Dan juga untuk yang lainnya, untuk di GPU dia tuh support sampai di 400 mm atau di 40 cm lah dari sini ke sini. Triple fan ya lewat lah, karena triple fan cuma di 300 mm aja. Seperti contoh yang ada di sini ya. Ini triple fan RX6600 yang dimana disebut mereknya Gigabyte. Kalau saya kasih di sini masih longgar sangat jauh sekali sih dari kesananya. Jadi sangat aman lah. Untuk triple fan maupun 4 fan juga bisa masuk di casingnya ini. Serta untuk yang lainnya, di bagian I/O interface di bagian atas ini, dia itu ada tombol power, tombol audio jack, serta ada USB Type-C Gen 2 dan juga USB 3.2 Gen 2 ada 2, serta ada tombol reset. Bisa dibilang ini udah bagus dan juga udah support USB Type-C yang ada di bagian atas sini. Dan untuk hard disk dan juga SSD, kalau yang hard disk tersebut support sampai 2 aja, yang 3,5 inch, serta SSD support sampai 2. Kalau saya lihat dari segi spesifikasi di bagian websitenya, serta garansinya di 2 tahun sih untuk casing yang ada di sini. Ya seperti itulah untuk kurang lebihnya. Dan kita cek aja langsung dari segi membongkar casing dalemannya ini. Bagaimana penampakannya? Yang pertama dari segi samping yang ada di sini, dia tuh kalau nggak salah kita harus membuka di bagian baut di sini ya. Kita buka dulu, diputar aja di bagian samping. Dia tuh menggunakan tipe geser atau ke depan. Kita cek. Nah, dia tuh membuka ke depan ya, atau membuka ke samping ya, bukan di tipe geser maupun yang lainnya. Seperti ini, ada kunciannya di bagian bawah. Bisa dibilang ini bagus ya, ada 3 penguncian. Jadi hati-hati untuk melepas tempered glassnya supaya tidak pecah. Kalau misal pecah, susah mencari penggantinya. Apalagi ini di casing yang premium di harga 2 jutaan. Ini terbilang udah bagus ya, ada bezelnya juga di bagian atas maupun di bagian bawahnya. Aku kasih bawah dulu supaya aman dan juga tidak rame di videonya.
Dan di sini menampakkan dari segi casingnya di bagian samping ini lebar banget sih, kiri ke kanannya. Dan di bagian depan sini kita lihat dulu, berat banget sih, benar. Iya, berat coy. Beda sama casingku sih. Di bagian depan sini itu ada logo Corsair-nya, serta ada tempered glass yang ada di sini juga bisa diambil sih, tapi aku tidak mengambilnya, biarin seperti ini aja. Dan dia tuh bahannya juga keras banget, seperti yang saya tes nih ya. Keras kan? Dan kita pindahkan dulu sini. Ini ya, untuk motherboardnya tersebut di casingnya ini dia tuh support sampai tipe MATX sampai memanjang, dan juga dia tuh support dengan Project Zero dari MSI, yang dimana kabelnya tersebut dia tuh support di bagian belakang supaya tidak terlihat dari segi bagian samping-samping yang ada di sini. Jadi casing ini tersupport dengan Project Zero, terbilang ini keren. Dan juga di bagian dalam sini juga ada kayak slot SSD serta hard disk sih. Di bagian samping atau radiator di sini ada slotnya lah, tapi kita akan lihat aja nanti setelah saya membuka dari segi di bagian belakangnya. Di bagian bawah sini dia tuh tembus ya, seperti 360 mm juga, tapi lebih sarankan di bagian atas aja. Dan seperti ini penampakannya dari segi PCI-nya tersebut yaitu dibaut semua di slotnya, jadi bisa dilepas maupun dipasang, serta bisa dibuka semua slotnya sih yang ada di sini, karena dia itu juga dibaut dari segi slot PCI semuanya dari sini ya. Menggunakan vertical GPU juga bisa sih kalau ada bracketnya. Dan seperti ini, lalu ke bagian atas yang ada di sini juga, kalau saya tarik, nggak dilepas atas saja ya, dia tuh seperti ini, tidak ada dust filternya, tapi bahannya ini bagus banget sih ya, bahannya bagus, lembut, tapi ya keren sih. Dan kenapa tidak ada dust filter di bagian atas, ini masih wajar ya, yang di bagian tersebut untuk sistem casing yang ada di sini, pengeluaran anginnya berada di bagian atas, jadi ya wajar sih tidak ada dust filter di bagian atas. Sebagai contoh, di bagian belakang ini ya, kebanyakan casing dia tuh untuk pengeluaran angin dan juga tidak ada dust filternya, jadi ya wajar tidak ada dust filter di bagian belakang. Dan apalagi di bagian atas ini juga sama ya, tidak ada dust filter, itu masih wajar aja karena pembuangannya tertuju di bagian atas. Dan kita buka di bagian belakang, bentar, gabut ya. Dan kita lihat dari segi bagian belakangnya, kita buka dulu ya. Di bagian belakang sini dia itu juga tipenya didorong keluar, bukan digeser maupun yang lainnya, seperti yang ini ya. Nih untuk di bagian belakangnya, dan bagusnya dia itu full dust filter. Di bagian semua yang ada di sini udah ada dust filternya menyatu dengan set casing di bagian belakang ya. Jadinya biar aman dari segi debu. Dan aku masih bawa dulu untuk yang ada di sini, dan kita lanjut dari segi di bagian belakangnya. Dan di sini dari segi penampakannya, dan di bagian dalam sini ada bracketnya atau untuk aksesoris di casingnya lah. Coba aku ambil dulu ya, bentar. Ini ternyata slot hard disk ya di bagian belakang sini ya, bukan SSD. Dan cara mengambilnya seperti gimana? Oh iya, seperti ini, tinggal ditarik aja ini ya. Terbilang ini keren sih, baru pertama kali ini aku melihat ada sistem kayak gini di bagian casingnya. Dan itu simple untuk mengambil hard disk maupun mengganti hard disknya, tinggal ditarik, diambil, sangat simple banget sistemnya. Tidak usah membuka casing di bagian belakang, bisa langsung diambil lah. Dan di sini untuk pelengkapannya semua aksesorisnya. Dan kita balikan langsung aja, untuk yang ada di sini tinggal dimasukin, udah ke kunci. Cakep sih. Ini untuk hard disk ya. Kalau SSD di bagian dalam sini nggak kelihatan, tapi saya kasih gambaran aja yang ada di sini ya. Untuk slot SSD 2,5 inch di bagian samping-samping agak ke dalam, meskipun dia itu tertutup di bagian depan ya, jadi ya terselip lah dari segi SSD-nya. Dan lanjut di bagian belakangnya, bentar. Ini bagian sini ada kabel-kabelnya semua, yang dimana tersebut berwarna hitam semua, meskipun kabelnya tersebut tidak flat, ada yang besar semua ya, dari segi USB Type-C, lalu USB 3.0 maupun yang lainnya. Jadi ya nggak masalah sih untuk yang ada di sini. Serta di bagian belakang sini untuk power supply-nya emang sangat lebar sekali, apalagi untuk manajemen kabel dia tuh longgar banget dari segi space yang ada di sini juga. Aku nggak bisa menghitung sih berapa senti ya lebarannya, tapi kalau misal menggunakan power supply yang kabelnya besar-besar, dia itu bisa masuk ke sini dan juga masih bisa ditata, jadinya aman. Dan di bagian samping sini untuk radiator maupun fan ya, di bagian samping sini.
Dan di 24 pin juga dia itu ada karet-karetnya lah yang dimana tersebut supaya lebih rapi dan juga tidak kelihatan dari segi perkabelan di dalamnya. Ini bagus meskipun cuma di bagian samping aja ya untuk karet-karetnya, di bagian depan sini nggak ada sih kalau saya lihat tadi ya. Jadi ya nggak masalah untuk yang itu, kalau bisa dikasih karet-karetnya aja sih di bagian depan-depannya juga supaya lebih bagus tampilannya. Seperti itu untuk penampakan yang ada di sini di bagian belakang. Dan lalu di bagian bawahnya, aku coba putar dulu di bagian bawah. Yang ada di sini, ya, kakinya sangat besar untuk yang di bagian sisi sini, sangat besar sekali, dan juga ada tutukannya tersebut dia itu menggunakan karet bukan busa. Yang dimana tersebut sebenarnya ada 6 kaki, tapi satunya tersebut dia itu menyambung ya. Dan di bagian bawah ada gas filternya panjang 360 mm. Terbilang ini udah bagus dan juga komplit di bagian bawah. Dan kita lanjut dari segi sirkulasi udaranya, apakah 1:1 atau tidak, dan juga kelebihan maupun kekurangan di casing yang ada di sini di Corsair 2500X. Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut ke pengujian sirkulasi udaranya, apakah dia itu bagus atau tidak dari segi tanpa kaca dan juga pakai kaca di bagian samping. Yang pertama, tanpa kaca dulu. Untuk minimal yang mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 76 derajat. Dan kalau pakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 76 derajat untuk yang ini. Dan kalau kita bandingkan, dia itu 1:1. Dan bisa dibilang ini sempurna dan juga best airflow lah dari segi sirkulasi udara suhunya. Dan lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti yang saya uji di sebelumnya, yang dimana tersebut dia itu 1:1 tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping. Dan bisa dibilang ini best airflow. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 180 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk lah, karena dia itu yang ada di sini sangat lebar sekali di 180 mm. Dan juga radiator up to sampai di 360 mm, yang dimana triple fan dia itu bisa masuk lah, cuma bisa di bagian atas maupun di bagian bawah, tapi lebih rekomen dikasih di bagian atas dari segi radiatornya. Dan juga GPU up to sampai di 400 mm. Jadi triple fan, 4 fan juga bisa lah untuk GPU. Kalau yang saya pakai di sini di triple fan, dia itu masih sangat longgar dari segi space-nya. Dan lanjut yang ketiga, tempered glass-nya tipe dorong di bagian samping. Jadi ini simple lah, bukan di baut di 4 sisi, jadi ini udah bagus. Yang dimana minimalnya tipe jendela digeser maupun dibuka di samping seperti contoh yang ada di sini. Lalu yang keempat, ada dust filter di bagian bawah, dia itu full 360 mm, dan juga di bagian samping dia itu full di bagian samping semua. Bisa dibilang ini bagus untuk menyaring udara dari luar ke dalam supaya tidak debuan. Dan lalu yang kelima, support vertical GPU mounting, yang dimana di bagian samping tersebut slot PCI-nya bisa dilepas seperti contoh yang ada di sini ya. Tapi casingnya ini tuh belum include bracket vertical GPU, harus membeli lagi untuk vertical GPU, tinggal dipasang dia tuh support dari segi casingnya. Lalu yang keenam, support motherboard Asus Battlefield dan juga MSI Project Zero, yang dimana tampilan motherboardnya tersebut dia tuh tidak kelihatan kabel-kabelnya seperti contoh yang ada di sini ya contohnya. Dan dia tuh slotnya di bagian belakang semua, tapi casingnya ini dia tuh support untuk yang itu. Lalu yang ketujuh, support hard disk maksimal 2 ada bracketnya, dan juga SSD maksimal 2 di bagian samping sebelah CPU cooler. Yang menariknya di bagian hard disk, dia tuh sangat simpel sekali sih, dibuka maupun diambil sangat simpel tanpa membuka set di bagian samping. Jadi bisa dibilang ini bagus fiturnya. Lalu yang kedelapan, support USB Type-C dan juga USB 3.2 dua kali di bagian atas I/O interface-nya. Di harga segini ya wajar lah, harusnya ada. Dan apalagi di harga 600.000 ke atas, harus wajib ada USB Type-C supaya lebih bagus. Lalu yang kesembilan, terdapat rongga atau space up to di 2 cm di belakang casing untuk manajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga gampang dirapikan dari segi perkabelan power supply kalian. Kalau bisa menggunakan yang besar atau yang tipis atau flat, ini masih aman dari segi casingnya.
karena space-nya dia itu longgar. Dan lalu yang ke-10 ada kaki dan juga karet di bagian kaki casingnya. Kaki casingnya terbilang ini tinggi dan juga ada yang melebar, serta ada karetnya untuk meredam getaran dan juga aliran listrik supaya lebih aman dari segi beda-beda casing dan juga listrik. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, belum menemukan. Silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Corsair 2500X yang tipenya MATX. Silahkan komen aja di bawah. Jika lu sudah melihat video ini, ataupun sudah memakai casingnya ini, apa kelebihan atau kekurangannya? Kalau misalnya ada yang kelewat, silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 2,459 ribu, apakah ini worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini worth it, yang dimana ada harga, ada kualitas. Meskipun harganya tinggi di 2,5 juta, tapi dari segi bahan kualitasnya tersebut dan juga supportnya itu banyak banget. Dan di sisi lain, dia tuh best airflow, tempered glassnya tipe buka samping, dan juga support CPU cooler semuanya yang menggunakan heat pad maupun radiator, sampai di 360 mm, dan apalagi GPU, triple fan, 4 fan juga bisa. Dan apalagi juga support Asus Battlefield, serta MSI Project Zero, yang dimana bakal banyak orang yang memakai ini di masa kedepannya, supaya tampilannya itu clean. Dan juga di bagian yang menarik, di slot harddisknya, dia itu bisa dibuka maupun ditutup, tidak usah membuka set di bagian samping. Jarang-jarang ada yang tipe seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, casing, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.